Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq lidirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa lillahi ana nasyubi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan memberikan penjelasan tentang masih kaitannya dengan budaya wayang kulit Purwo. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang seri Ramayana, sudah selesai sampai di Blubuk Malengko. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang seri Mahabharata atau seri Bharatayuddha. Hadirin rahimakumullah, bahwa seri Bharatayuddha atau Mahabharata ini ada dua keluarga yang saling berseteru, yaitu Pandawa dan Kurawa. Pandawa dan Kurawa yang mempermasalahkan tentang negara Astina. Kemudian kita cari dulu asal-usulnya, asal-usul dari Pandawa Kurawa ini. Kemudian kita mempunyai standar SRI, spiritual intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah maka diberikan bimbingan, cerahan, arahan agar kita bisa mampu memberikan penjelasan tentang seri budaya dari seri budaya wayang kulit Purwo dengan seri Mahabharata ini. Kelak nanti juga bisa menjadi acuan generasi-generasi ke depan bahwa wayang ini juga memiliki sisi spiritual tinggi, spirit of Java. Kemudian wayang juga punya relevansi dengan religi, dalamnya juga punya religi yang tinggi. Nah, kita ngambil dari Quran dan hadis. Kemudian dari sisi intelektual, wayang ini juga melatih diri kita untuk bagaimana menjadikan hidup ini penuh dengan filosofis dan penuh dengan karya-karya yang akan menjadi manuver atau akan menjadi spektakuler di alam semesta ini mumpung kita belum pulang ke rahmat Allah. Jadi ada cari tinggalan-tinggalan karya yang fenomenal yang tentu akan menjadi bibit dari karya agung yang diturunkan atau diwariskan kepada generasi-generasi ke depan. Karena kita juga diberi wawasan tentang wayang ini dari generasi dahulu. Dan kami melibatkan yaitu dari Sunan Guntukusumo yang belajar dengan Sunan Kalijogo untuk memberikan bocoran tentang informasi-informasi bedahnya wayang dengan perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah, asal muasal atau usul Pandawa kita mulai dari generasi yang dahulu, generasi atas namanya Resi Manayasa. Resi Manayasa ini nikah dengan Kaniraras, langsung melahirkan Bambang Sakutrem. Bambang Sakutrem ini nikah dengan Nelawati, melahirkan Sakri. Sakri ini kemudian lahirlah Polosoro atau Bambang Polosoro, ya Resi Polosoro. Dari Resi Polosoro ini nikah dengan Dewi Durgandini, ini punya anak Abiyasa. Kemudian Resi Polosoro nikah dengan Kekayi, punya anak Kencopuro dan Rupa Kenco yang nanti akan menjadi senopati dan patih di
maksud di Wirata. Kemudian Palosoro nikah dengan Dewi Wastari. Ini akan punya anak yaitu Raden Rajamala. Kemudian dari Abiyasa ini yang nanti akan melahirkan, Abiyasa ini punya anak yaitu Destarata, Pandu dengan Yamawidura. Destarata ini punya istri Gendari. Dewi Gendari punya anak itu Kurawa yang terdiri dari Duryudana, Dursasana, Citraksa, Citraksi, Durmagati, Dursilawati, Durprakempa, dan Citrawirya. Kemudian Dursasana ini punya anak Dursala. Dursala ini anak dari Dursasana. Kemudian dari Pandu ini punya istri dua yaitu Dewi Kunti dan Madrim. Dewi Kunti melahirkan Puntadewa, Werkudara dan Janaka. Madrim melahirkan Nakula Sadewa. Inilah yang disebut dengan Pandhawa. Kemudian Kunti ini punya anak Karna Basusena dari patutan Bathara Surya. Yang ini kelak nanti akan jadi senopatinya Kurawa karena Karna Basusena bergabung dengan Kurawa. Hadirin rahimakumullah, itu adalah para asal muasal dari Pandhawa dan Kurawa. Nah, kalau kita tembakin dengan Islam itu berasal dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini punya istri ada dua. Nah, Ibrahim punya istri dua, yaitu Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Hajar ini melahirkan Ismail, Siti Sarah melahirkan Ishak. Ismail ini melahirkan Bani Ismail, melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Ishak ini Yakub, Yusuf, Ayub, sampai generasi Isa, Musa dan Isa. Inilah disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel dengan Bani Ismail itu sama-sama keturunan dari Ibrahim. Sama dengan di Pandhawa Kurawa itu Destarata ini Pandu itu sama-sama dari Abiyasa. Abarahim itu bapak yang baik. Abiyasa, Abi itu orang tua, ayah, Yasa itu usaha, mengusahakan. Jadi seorang ayah yang mengusahakan untuk kedamaian, maka Raja Astina pertama ya dipegang dari Prabu Sentanu, kemudian langsung ke Abiyasa. Dari Abiyasa diturunkan ke Destarata karena nggak mau, maka diturunkan ke Pandu. Setelah Pandu meninggal, ini jadi permasalahan, yaitu antara Pandhawa dengan Kurawa. Hadirin rahimakumullah, ini juga ada bibit-bibit. Jadi kalau di Islam itu sejarah
sebelumnya ada Bani Ismail dan Israel ini tidak akur sampai sekarang. Ini dikarenakan memang Bani Israelnya, yaitu Siti Sarah, yang memang punya titik cemburu dengan Siti Hajar karena dia punya anak duluan. Nah, itulah gen itu yang menurunkan jadi Bani Israel menjadi seakan-akan musuh dengan Bani Ismail. Demikian juga Gendari, ini sebenarnya kan pinginnya nikah dengan Pandu. Ternyata Pandu yang ganteng ini menyerahkan Gendari itu dipilih oleh kakaknya yang cacat netra atau buta. Maka dia punya hajat atau punya upoto atau punya sumpah bahwa anakku ya, Gendari dengan Destarata dengan anak Pandu itu tidak pernah akor. Ini ada nilai-nilai kesamaan di sini antara Bani Ismail dengan Bani Israel. Mungkin Bani Ismail ini melambangkan Pandawa, Bani Israel itu melambangkan Kurawa karena mirip mirip dengan karakteristiknya. Hadirin rahimakumullah, kemudian pendukung para Pandawa itu didukung oleh Kresna, Baladewa, Semar, Anoman. Jadi Kresna, Baladewa, Semar, Anoman. Kresna itu melambangkan Sayen. Jadi Kresna itu melambangkan Sayen. Sementara Baladewa itu melambangkan Furqan, Semar melambangkan istiqomah, Anoman melambangkan iman. Kemudian dari yang lain Pandawa ini punya tokoh yang membantu, yaitu Raden Seta, Pratsangka Utara dan Utari. Nanti Utari itu nikah dengan Abimanyu putra dari Arjuna yang akan melahirkan Parikesit. Kemudian Sri Kandi, Desta Jumena ini nanti jadi senopatinya Bharatayuda Jaya Binangun. Kemudian dari Kurawa ini punya pendukung, yaitu Sengkuni, Durna, Jayajatra atau Jayajatra, Tirtanata atau Jayadatra, Karna Basusena, Resi Bisma, Salya, dan anaknya yaitu Banawati. Ini adalah pendukung dari Pandawa dengan Kurawa. Sekali lagi Pandawa didukung oleh Kresna, Baladewa, Semar, Anoman, Seta, Watrangka, Pratsangka, Utari, Sri Kandi, dan Desta Jumena. Pendukung Kurawa itu Sengkuni, Durna, Jayadrata atau Tirtanata, Karna Basusena, Resi Bisma, Salya, dan Banawati. Kemudian perspektif dalam Islam, Hadirin bahwa dalam wayang ini juga ada perspektif dalam Islam. Pandawa melambang dari satu Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa. Itu lambang Pandawa. Puntadewa itu syahadat, Werkudara itu sholat, Janaka itu puasa, Nakula itu zakat, Sadewa itu haji. Maka dalam Pandawa ini, jadi Pandawa itu rukun Islam. Rukun Islam. Jadi dai bagaimana orang-orang sepuh kita, dulu para leluhur kita itu memberikan gambaran tentang Pandawa itu dengan rukun Islam. Pandawa 5, Pancasila 5 dasar. Jadi Puntadewa syahadat, Werkudara salat, Janaka puasa, Nakula zakat, Sadewa haji. Jadi kita harus lurus, harus ikhlas,
syahadat kita seikhlas Puntadewa yang punya darah putih. Rila legawa ing nala atau ing hati. Werkudara kita sholat itu akime sholat ditegakkan bagaimana tegaknya Bratasena Werkudara, sehingga sholat itu bisa tanhanil faksha mungkar, memberantas kemungkaran karena memiliki kekuatan yang aji blapak pengantol-antol. Bandung Bondowoso itu Werkudara. Kemudian Janaka ini puasa. Puasa itu adalah bagaimana kita mempernafsu, menahan nafsu, amarah lawa masufiyah mutmainah untuk ke mutmainah, sehingga hasilnya puasa itu adalah kembali ke jati diri mutmainah dan mendapatkan kenyamanan bagaikan jannah surga. Janaka itu maknanya juga surga. Atau Arjuna itu rojiun kembali. Nakula Sadewa ini sama, yaitu pakai harta, zakat pakai harta, kemudian haji juga pakai harta, dan harta kita gunakan untuk ibadah. Nah, ibadah yang sebenarnya ibadah itu makdoh, namun kaitannya dengan sosial, yaitu zakat, dan haji adalah syiar Islam untuk sedunia di Makatul Mukarramah. Kemudian dikuatkan dengan Semar itu istiqomah. Hanoman itu iman, Kresna itu sayen, Baladewa itu adalah furqan. Seta Utara Wracangka ini membela Pandhawa demi menegakkan kebenaran, karena waktu zaman Wirataparwa itu Bratasena, Puntadewa, Janaka, Nakula Sadewa dia nyamar di Wirata dan mampu menyelesaikan permasalahan Wirata, sehingga Wirata menjadi Parwa menjadi selesai dan mendapatkan kemenangan karena rongrongan dari dalam, yaitu adanya yaitu Rajamala yang dijadikan alat oleh Kencakarupa dan Rupa Kenca untuk menggulingkan Prabu Maksapati. Nah, adon-adon jago Rajamala. Nah, Werkudara waktu itu menyamar Jagal Bilawa. Dia mampu menyelesaikan tantangan itu dan membunuh Rajamala. Dan Rupa Kenca Kencakarupa akhirnya juga dibunuh oleh Werkudara. Kemudian ada pemberontakan dari Prabu Susarma yang itu bisa diselesaikan oleh Pandhawa. Maka Eyang Maksapati itu punya hutang dengan Pandhawa. Maka ketika Bratayuda Jaya Binangun, maka sponsor yang paling kokoh adalah Eyang Maksapati. Kemudian Seta Utara Wracangka dan Utari, yang Utari dinikahkan dengan Abimanyu dan melahirkan Parikesit yang kelak akan menjadi raja setelah Bratayuda Jaya Binangun. Inilah perspektif dalam Islam, pandangan atau Pandhawa lambang dari Puntadewa sholat, Puntadewa syahadat, Werkudara sholat, Janaka puasa, Nakula zakat, Sadewa haji, Semar itu istiqomah, Hanoman iman, Kresna sayen ilmu pengetahuan, Baladewa itu furqan yang membedakan, Seta Wracangka pembela Pandhawa demi menegakkan kebenaran. Kemudian dari perspektif Islam, dari Kurawa melambangkan karakter. Yang pertama Destarata, karena cacat mata, buta, maka bisa dimanfaatkan orang lain, terutama Gendari dan Sengkuni ini memanfaatkan betul kekurangan dari Destarata. Gendari ibu yang mencarikan kenikmatan untuk anaknya dengan cara menipu, menindas orang lain. Dalam hal ini adalah Pandhawa, karena sebenarnya Gendari inilah yang menjadi cikal bakal permusuhan antara Pandhawa dengan Kurawa.
harusnya haknya Pandhawa kemudian ditipu daya, ditindas Pandhawa tak berdaya sehingga menjadi miliknya Kurawa. Suman atau Sangkuni ini paman dari Kurawa mencarikan kenikmatan keponakannya dengan tipu muslihat, adu domba, intimidasi dan licik atas kepemilikan para Pandhawa. Ini paman yang mencarikan kenikmatan keponakan-keponakannya dengan cara tipu daya. Naudzubillah min dalik. Kemudian Durna ini guru yang hanya ingin balasan dengan materi belaka, karena memang Durna ini juga dulu asalnya orang dari atas angin yang nggak punya tempat. Maka dalam perjalanan hidupnya dia ditolong oleh Kurawa dan dijadikan guru, namun tidak pernah ditaati oleh Kurawa. Bahkan Durna juga menjadi gurunya Pandhawa yang taat sehingga mengantarkan kesolehannya Pandhawa, namun di Kurawa adalah kejahatan yang merajalela, sehingga tingkat keberhasilan penyerapan terhadap penyampaian guru Durna terhadap orang-orang Kurawa ini dianggap permainan belaka, tidak punya daya linuwe. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa Duryudana raja yang egois, kejam, tidak peduli dengan saudaranya sendiri yaitu para Pandhawa, selalu mengatur siasat mencelakakan Pandhawa demi kelangsungan jabatannya sebagai raja di Astina. Ini Duryudana. Kemudian Dursasana, satria pingin enaknya saja, tidak mau susah, licik, kejam terhadap rakyatnya yang tidak mendukung programnya. Ini adalah Dursasana. Goro Sasana, nggon di mana aja dia goro. Citraksa ini ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan aja. Durmagati ini satria yang kritis namun tidak pernah dianggap karena tidak punya jabatan yang tinggi. Akhirnya ikut juga program kejahatan yang direncanakan karena tidak berdaya menghadapi kondisi. Ini Citraksi. Durmagati. Durmagati ini sebenarnya punya sifat yang baik, namun ya tidak pernah dapat pembelaannya. Karena Basusena itu membela Kurawa dengan niat kemenangan Pandhawa, karena memang dari kecilnya dulu dilarung oleh ibunya di Sungai Gangga, sehingga ditemu atau diselamatkan oleh Adhirata. Ya, dari Adhirata inilah dipelihara jadi satria. Namun karena tahu bahwa Kurawa itu adalah pelaku kejahatan, maka sebenarnya Karna juga punya andil untuk mendorong supaya terjadinya Bratayuda Jaya Binangun. Nah, disitulah Karna tanding antara Basukarna dengan Permati, padahal itu adalah saudara seibu karena sama-sama putranya Dewi Kunti. Karna patutan dengan Surya, Bathara Surya, Permati patutan dengan Prabu Pandu Dewanata. Dan Karna ini juga konsekuensinya dia menotohkan jiwa raganya untuk membela kemenangan adik-adiknya Pandhawa. Hadirin rahimakumullah, kemudian Bisma atau Dewabrata ini ikut terlibat dalam Bratayuda karena punya permasalahan pribadi dengan Dewi Amba, istrinya, karena Bisma wadat. Hadirin rahimakumullah, ketika Dewabrata masih muda ini, kemudian Prabu Sentanu
mau menikah dengan Dewi Dewi yaitu Dewi siapa tadi? Sebentar. Nah, ketika mau menikah itu disyaratkan bahwa dia harus mau tidak mau harus punya Polosorot. Ini Dewi Durgandini. Dewi Durgandini ini nanti nikah dengan Prabu Santanu karena berpisah dengan Polosoro lahirnya Abiyasa. Nah, Prabu Santanu ini nikah dengan Dewi Gangga, lahir Dewabrata. Nah, ketika Dewi Gangga pisah dengan Santanu, maka Prabu Santanu nikah dengan Dewi Durgandini. Dewi Durgandini ini punya syarat mau jadi istrinya Prabu Santanu, tapi Dewabrata harus punya komitmen bahwa dia tidak menjadi Raja Astina. Nah, kalau nanti punya anak, maka anaknya akan tidak rela. Maka Dewabrata menyatakan wadat. Wadat itu tidak beristri. Nah, ketika ada sayembara perang untuk mendapatkan Dewi Ambalika dan temennya itu di situ menang, Dewabrata menang. Cuma karena sudah prasetyo dengan wadat, maka dia nggak mau melayani Dewi Amba, dan Dewi Amba disuruh pulang, nggak mau, maka terjadilah di situ insiden. Diagarakan senjatanya melesat dan Dewi Amba meninggal. Nanti janjinya Bisma akan ketemu Amba di alam antara itu ketika sudah Bratayuda Jaya Binangun dengan seorang senopati wanita yaitu Sri Kandi. Maka Bratayuda ini bayar hutang, Bisma hutang dengan Amba, hutang nyawa, dan Amba nggak mau ke kasuwargan kalau nggak menunggu Bisma. Maka saat penantian Bratayuda itulah dibayar dengan terbunuhnya Bisma lewat Sri Kandi. Hadirin rahimakumullah, kemudian Tirtanata ini orang lain yang ikut bergabung dengan Kurawa karena telah nikah dengan Dursilawati, adik Prabu Duryudana. Dan asalnya Tirtanata juga itu dari bungkusnya Bratasena. Ketika Bratasena bungkus itu, maka di sabda menjadi seorang melahirkan Tirtanata dan gabung kepada para Kurawa. Hadirin rahimakumullah, bahwa ini adalah semacam gambaran tentang Kurawa Pandhawa ini. Kurawa itu adalah lambang kebenaran, Pandhawa lambang kebenaran, Kurawa lambang kejahatan. Maka nanti akan diselesaikan dengan kiamat. Kiamatnya Kurawa Pandhawa yang akan dilakukan adalah perang Bratayuda Jaya Binangun. Brata itu anak, Yuda itu perang, Jaya Binangun untuk kejayaan bisa membangun kembali Astina menjadi Gemari Pahlajawan Jinawi Kerta Tentem Tata Raharja. Wa qul haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Dan yang hak itu
datang maka yang batil lenyap, karena sungguhnya kebatilan itu adalah lenyapan. Maka dengan berubuhnya, dengan robohnya, dengan terbunuhnya Duryudana, lambang dari kekuasaan Astina di tangan Kurawa, maka itu menandakan sirna sengkalaning bumi, dan Pandhawa mengambil antara kerajaan Astina dan Indraprastha menjadi satu, dan kelak nanti dipimpin oleh generasi selanjutnya itu Parikesit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wayang sebagai media untuk pembelajaran diri kita, dan Allah memberikan cerahan kepada kita. Dan ini juga titipan dari Sunan Gontokusumo yang punya spesialis untuk perspektif wayang dalam Islam. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua, mendapatkan pencerahan lewat wayang itu tontonan, lewat Islam itu tuntunan. Karena Islam itu belakangan, wayangan duluan, maka wayang itu ternyata bisa diselaraskan dengan Islam. Inilah tokoh yang sangat populer yang memberikan perspektif wayang dalam Islam adalah Sunan Kalijaga. Nah, generasinya dilanjutkan generasi Sunan Gontokusumo. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'iyati wa dirham taqabbal minna wa baraka maqala hada wasalakum muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanallah wa salam wa radahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.